Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli sholih wa ala man bihi salafana sholih. Jazakumullah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Setinggi puji sedang bersyukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Insyaallah kita semuanya diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Pak RT, Pak RW dan seluruh tokoh masyarakat di lingkungan RW 08, RW 09, Kelurahan Kabupaten Kapok, para pengurus masjid dan seluruh jamaah Masjid Paripurna Al-Warahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasanya kita melanjutkan kajian daripada Sabtu subuh pada pekan kedua ini, insyaallah alhamdulillah bersama dengan Ustaz kita Al-Ustaz Suhadi SPDI MPD ataupun yang kita kenal selama ini. Beliau mengikuti ajang daripada aksi Indosiar dan alhamdulillah beliau bersama kita pada kesempatan ini. Mari kita sama-sama simak kajian dari beliau, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu dan hikmah bagi kita semuanya. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-mahmudu Allahu jalaluhu wa musalli ala sayyidina Muhammadin wa alu amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami muliakan, kami hormati pengurus masjid Al-Mukarramah, begitu juga bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh jamaah yang hadir subuh ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini masuk dalam kategori doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi buhuriha. Ya Allah, berkahi umatku yang kemudian bangun di waktu subuh. Sama dengan doa Bapak Ibu yang Allah muliakan ketika kita sekarang ini masuk di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Allahumma barik lana fi, bukan fi marojak tanah ya, itu doa makan Ibu ya, tapi fi rojaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, terus Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Karena memang di dalam kitab Fawaid Al-Mukhtar yang ditulis oleh Habib Zain bin Semit, kana fi zamanina yastaqbiluna Ramadan qabla syahraini. Zaman kami dulu, kata ulama-ulama salaf dulu ya, bahwa menanti-nanti kehadiran bulan Ramadan itu kami telah menyambutnya, menantinya, menunggunya
syahrain. 2 bulan sebelum Ramadan itu hadir, kami sudah mempersiapkan diri. Jadi dari bulan Rajab, Sya'ban itu udah persiapan. Ibarat orang Bapak Ibu kalau mau apa? Mau olahraga kan pemanasan dulu ya. Orang kalau langsung brum bab apa-apa pemanasan nggak bagus. Sama kayak kita bawa mobil atau bawa sepeda motor. Sebenarnya yang dianjurkan itu pemanasan dulu. Jangan tiba-tiba langsung ngegas. Ceramah juga gitu Bapak Ibu, nggak bisa langsung ngegas. Pemanasan dulu, ditengok jamaahnya, ini tua, muda, atau muda tapi badannya tua gitu ya kan, atau tua-tua tapi badannya apa, semangatnya masih muda. Ini dilihat dulu, dicek, baru disesuaikan kadarnya. Jadi sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa ya ulama-ulama dulu nyambutnya seperti itu, dan ini memang adalah bulan Rajab. Nah, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, karena memang di tengah-tengah masyarakat kita setiap bulan Rajab biasanya memperingati Isra dan Mi'raj. Betul atau betul? Ya kan? Biasanya kan memperingati Isra dan Mi'raj ya Pak, banyak masjid-masjid. Nah, subuh ini saya ingin membacakan kepada Bapak Ibu yang Allah muliakan proses Isra dan Mi'raj itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Kenapa saya batasi menurut tafsir Ibnu Katsir? Supaya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, setidaknya menurut perspektif dari tafsir Ibnu Katsir, bagaimana sih penjelasan daripada Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kan kalau Isra dan Mi'raj itu ya pidato bebas. Nah, ini kita lihat bagaimana penjelasan ulama tafsir yang telah menulis tafsir bernama Al-Imam Ibnu Katsir, atau nama lengkap beliau Al-Imam Abil Fida Al-Hafiz Ibnu Katsir Ad-Dimashqi Al-Mutawaffa sanah, beliau meninggal tahun 773 Hijriah. Berarti kalau tak sekarang ini tahun 1400-an, beliau telah meninggal dunia kira-kira 700 tahun yang lalu. Tapi kenapa orang masih mengenal Al-Imam Ibnu Katsir? Karena memang karya beliau yang begitu banyak bisa ditemui sampai hari ini. Saya termasuk kitab beliau yang paling favorit saya satu ini, yang satu lagi itu beliau menulis tentang Qisasul Anbiya, sejarah kehidupan para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang biasanya menjadi landasan Isra dan Mi'rajnya Rasul adalah ayat yang ada di dalam pangkal surah Al-Isra, surah ke-17. Apa kemudian Allah sampaikan? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Menurut Al-Imam Ibnu Katsir, beliau ini akreditasinya A+ kalau dalam bidang tafsir. Karena memang pengarang-pengarang kitab tafsir populer itu Pak, ada tafsir Tobari, ada tafsir Qurtubi, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Jalalain, ada tafsir Sawi, ada tafsir Baidawi, ada tafsir Khazin. Itu banyak. Tapi salah satu kitab tafsir yang menjadi rujukan untuk para ulama mengambil hujjah itu apa yang ada di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Yang paling populer, tipis tapi populer, itu namanya kitab tafsir Jalalain. Ya kira-kira 500 halaman, ditulis oleh dua ulama bernama Jalal. Satu namanya Jalaluddin As-Suyuti, yang satu lagi namanya Jalaluddin Al-Mahalli. Nah Bapak Ibu, tafsir Ibnu Katsir ini penting. Kenapa penting? Karena salah satu menjadi referensi untuk kita memahami. Karena gini ya Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kalau pengen paham hadis,
Saya ulang ya, kita kalau pengen mengerti tentang hadis, maka Bapak Ibu yang Allah muliakan harus membaca penjelasan ulama tentang bagaimana makna hadis itu. Nama kitabnya bukan Sahih Bukhari, nama kitabnya bukan Sahih Muslim, nama kitabnya bukan Tirmizi, nama kitabnya bukan Abu Daud. Karena apa yang ada dalam Tirmizi, Bukhari, Abu Daud, apalagi Nasai misalnya, itu Bapak Ibu yang Allah muliakan hanya apa yang disampaikan oleh Nabi mentah. Tapi bagaimana maknanya, penjelasannya, kalau misalnya ingin memahami kitab Sahih Bukhari, bacalah kitab namanya Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau ingin paham kitab Sahih Muslim, bacalah kitab kitab Syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Kalau ingin paham kitab Tirmizi, bacalah kitab namanya Tuhfatul Ahwazi. Kalau pengen paham kitab Sunan Abu Daud, bacalah kitab Aunul Ma'bud. Kenapa baca kitab Aunul Ma'bud? Karena itu syarahnya. Kenapa baca kitab Tuhfatul Ahwazi? Kata itu syarahnya. Kenapa baca kitab Syarah Sahih Muslim? Karena itu penjelasannya. Kenapa kita baca kitab Fathul Bari? Karena itu penjelasannya. Sahih Muslim kalau kitab asalnya itu nggak lebih dari 6 jilid atau kemudian nggak lebih dari 3 jilid. Tapi kitab syarahnya itu sampai 10 jilid lebih. Namanya juga penjelasan. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran Bapak Ibu yang Allah muliakan, rata-rata kalau kita baca itu tebal Al-Quran yang seperti ini, ya kan? Ini berapa halaman ini kira-kira? Biasanya 600-an lah, ya kan? 600-an halaman. Coba saya cek, yang sekarang di tangan saya ini total semuanya itu adalah 497 atau 498, iya kan? Kalau Al-Qurannya. Tapi kalau kita baca tafsirnya, nanti tergantung ulamanya. Ada nggak Ustaz tafsir yang panjang, lebar, luas? Ya banyak. Contohnya tafsir Al-Munir, itu lebar, itu lebih daripada 1 meter. Contohnya tafsir Al-Kabir, itu lebih dari 1 meter. Kenapa bisa lebih dari 1 meter? Karena penjelasan para ulamanya. Ada yang 15 jilid, ada 21 jilid. Jadi itu menunjukkan, kayak misalnya tafsirnya Buya Amka, Sumatera Barat, ada kitab beliau namanya Tafsir Al-Azhar, 30 buku. Ibu-ibu dijelasin kayak gini nyambung gak sih Bu? Nanti udah capek saya jelasin panjang lebar. Apalah cakap Ustaz itu. Dalam kali kayaknya. Ya kan. Kalau bapak udah paham saya dari tadi dah. Nyambung gak nyambung biasa aja kita ya Pak ya. Ibu-ibu takutnya saya jelasin kayak gini, wah apa ini gitu. Masalahnya ibu-ibu udah terbiasa kan COD, ya kan? Udah terbiasa PKPK, udah terbiasa vlog gitu. Kok tiba-tiba jadi bahas Aunul Ma'bud, ya kan? Kok tiba-tiba bahas Tuhfatul Ahwazi. Ini nggak terlalu dalam ini Ustaz. Oke, baik. Saya lanjutin. Jadi karena ini tadi Quran nih, kan ini tadi Quran. Lalu bagaimana kita memahaminya? Karena mohon maaf, kalau kita baca saja Quran lalu kita baca terjemahan, itu mah namanya bukan tafsir. Itu namanya terjemahan. Terjemahan dengan tafsir beda. Contoh, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma." Jangan katakan ah. Ya kan? Itu kan kalau kita baca terjemahannya,
fala maka jangan, takul kamu katakan, lauma kepada kedua orang tuamu, Lalu kemudian kita tafsirkan sendiri, berarti ngatakan nggak boleh. Kalau mukul boleh, nokok boleh, nunjang boleh. Ini yang saya bilang tadi, nafsirkannya salah. Lalu bagaimana penjelasan ulama tafsir? Itu yang harus kita baca. Bacanya di mana? Nggak bisa kita baca di Al-Quran yang punya arti. Bacalah, mohon maaf, di dalam kitab tafsir yang memang sudah diakui oleh dunia. Lalu penjelasannya bagaimana? Penjelasannya itu kan ngomong saja sama orang tua nggak boleh, apalagi melotot, apalagi melengos, apalagi mohon maaf membantah. Nah, nanti cuci piringnya, saya terus, nggak boleh. Bahkan baca di dalam kitab Al-Kabair, bapak-bapak yang Allah muliakan, ini perlu saya sampaikan. Alqamah, orang yang waktu mudanya rajin ibadah, setelah dia nikah, lalu kemudian menikah, berubah, sampai akhirnya Alqamah itu kan di dalam kitab, banyak kitab itu dijelaskan apa? Mati dalam keadaan susah, gorgoroh, susah dia mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat di akhir ucapannya, payah ngucapin la ilaha illallah, payah. Terus di dalam kitab Al-Kabair itu jelas ditulis itu, kana yuksiru ala zaujatihi ala ummi, bahwa Alqamah ternyata walaupun rajin ibadah, setelah dia nikah dia lebih mendahulukan istrinya ketimbang ibunya. Coba bayangkan Pak, udah nikah, udah punya rumah tangga, istri bapak bapak belikan emas, orang tua nggak bapak belikan emas, itu mati bapak nanti waktu mau meninggal dunia agak payah tuh Pak. Apalagi emak kita itu di rumah, istri kita juga di rumah. Lalu mohon maaf, istri kita belikan gelang, belikan emas berlian, emak kita karet aja di tangannya, ya kan? Nah itu agak payah kita matinya tuh Pak. Nah sekarang bapak saya tanya, kalau misalnya nih bapak pergi ke Danau Buatan Rumbai, kan ada tempat main situ, Danau Buatan Rumbai tempat main, istri dibawa, orang tua dibawa. Apalah ceritanya, rupanya naas, istri bapak tenggelam, orang tua bapak tenggelam. Kira-kira yang bapak bantu siapa? Ibu nggak usah jawab, ini urusan bapak-bapak. Kira-kira yang bapak bantu yang mana? Nggak bisa, satu cuma yang bisa dibantu. Sudah, bapak pikirlah nanti sambil jalan kan, siapa aku bantu? Nggak usah jawab, dah. Penting pertanyaannya udah saya sampaikan. Subhanalladzi asra bi abadihi. Jadi yamjidu nafsa'u wa yu'azzim sya'na'u liqudratihi ala ma la yuqaddiru alaihi ahadun siwa. Jadi penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir, subhanalladzi, Allah memulai kalimatnya subhana, memuji dirinya sendiri, wa yu'azzim sya'na'u, dan mengagungkan apa kehendaknya. Jadi Allah memulai kalimat subhana. Kenapa kalimatnya subhana? Karena memang majada yamjidu nafsa'u, Allah memuji dirinya, wa yu'azzimu sya'na'u, Allah juga mengagungkan apa yang Allah laksanakan, liqudratihi, karena kekuasaannya Allah, ala ma la yuqaddir alai ahadun siwa, Allah melakukan sesuatu yang banyak orang nggak mampu, tapi itu Allah lakukan.
Makanya Allah memulai kalimatnya dengan kalimat subhana, supaya menunjukkan bahwa perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi itu memang adalah keinginan Allah. Kalau manusia nggak bakalan ada yang mampu, tapi kalau Allah, ya namanya juga Allah Subhanahu wa taala, wa huwa qadirun, ya kan? Maka Allah itu maha mampu. Kita ini terbatas Bapak Ibu, tapi kalau rezeki yang diberikan oleh Allah itu tidak terbatas. Allah mah kalau sudah berkehendak nggak ada yang ribet, ya kan? Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sama kayak kejadian begini. Siapa yang bisa menyangka saya bakalan nyampe di sini berjumpa dengan Bapak Ibu? Kita nggak pernah berpikiran, betul kan? Tapi kan ini sudah bagian daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang namanya Suwandi bakalan nyampe di Masjid Al-Mukarramah tepatnya di hari Sabtu tanggal 10 jam sekian, nyampe nya sekian. Ya kita ini mah manusia tinggal jalani Pak. Cuma kan kadang-kadang kita ini manusia kebanyakan cincong ya, seolah-olah kita merasa kita ini yang hebat. Baru dikasih ilmu sikit kita merasa kita yang pintar, baru dikasih kaya sikit perasaan kita ini yang pintar, baru dikasih jabatan sikit dah sombongnya naudzubillah min zalik. Ada orang jabatannya gubernur biasa aja, ini RT, semua caleg diajaknya masuk ke tempat dia, cair untuk dia. Contoh, ini bukan RT sini, ini RT daerah Bukit Barisan. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, iya. Jadi Bapak Ibu, kita ini percaya deh terbatas kemampuan kita. Makanya subhanalladzi, maha suci Allah. Kenapa Allah gunakan kalimat tasbih dalam menceritakan Isra dan Mi'raj? Padahal ketika Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah nggak ada tuh pakai kalimat tasbih. Kejadian besar dahsyat luar biasa. Nabi Yusuf nggak ada tuh diceritakan pakai kalimat tasbih. Ketika Nabi Yusuf berhadapan dengan Siti Zulaikha, digoda, dirayu, nggak ada pakai kalimat tasbih. Perang Badar 319, ada riwayat menyebut 317, berhadapan dengan 1000. Secara logika nggak mungkin Rasulullah bersama para sahabat menang, nggak ada diceritakan dengan kalimat tasbih. Nabi Yunus ditelan ikan, betul kan? Selama 40 malam dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan, nggak disebutkan tuh dengan awalan kalimat tasbih. Kenapa ketika Isra dan Mi'raj Allah sampaikan dengan kalimat tasbih? Menurut ilmu balaghah ini yang disebut dengan ijaz. Maksudnya apa? Bahwa Bapak Ibu yang Allah muliakan, kejadian itu adalah memang kejadian yang kalau kita mau mengambil iktibar jadi pelajaran untuk kita. Iya, kalau sekarang ini kita ceritakan sudah gampang nyocokkan dengan logika. Saya ketembilaan, kalau tahun 50-an saya ketembilaan, kira-kira tembus nggak 1 hari? Jawab dong, tembus nggak sehari? Enggak kan? Kenapa? Perjalanan ketembilaan tuh jauh. Mobil Kijang Innova belum ada, Alphard belum ada, Fortuner belum ada Pak. Zaman dulu itu ya mohon maaf, paling naik pedati itu pun mohon maaf harus menyiapkan stok kerbau 2. Karena ketika kerbau yang satu dimakan harimau masih ada lanjutannya, kira-kira begitu. Oh jauh Pak, melewati hutan, sungai segala macam, nggak mungkin. Sekarang ini kalau saya cerita, saya tadi jam 10 ketembilaan,
Jam 12 saya sudah nyampe ke Pekanbaru. Kok bisa Ustaz? Naik helikopter. Percaya atau tidak? Percaya. Kenapa Bapak Ibu percaya? Kecanggihan zaman. Nah, Isra dan Mi'raj dulu Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebagaimana sering kita dengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Isra dan Mi'raj, coba lihat, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Aqsa Bapak Ibu yang Allah muliakan, zaman dulu kalau naik onta yang paling sehat, onta yang paling kuat, itu 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Coba hitung, 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang, 2 bulan. Tapi itu Al-Quran menceritakan bagaimana? Asra bi abdi'i lailan, bahwa Allah memperjalankan hambanya ya cuma 1 malam. Bahkan malam ini pun nanti kita baca bagaimana penafsiran para ulama. Nah, artinya Bapak Ibu yang Allah muliakan, 1 malam. Orang zaman itu taunya cuma 2 bulan. Kok bisa cuma 1 malam? Makanya kejadian Isra dan Mi'raj bagi orang yang kafir maka mereka semakin menjadi-jadi. Tapi bagi orang yang beriman, kejadian itu semakin menguatkan iman mereka. Bahwa kalau Allah mau, gak ada yang gak mungkin. Nabi Adam, siapa bapaknya? Ada bapaknya Nabi Adam? Nah, ada bapaknya Nabi Adam. Nabi kita namanya Muhammad, ya kan? Nabi Muhammad punya ayah namanya Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib punya ayah namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya ayah namanya Qusay. Qusay punya ayah namanya Kilab. Kilab punya ayah namanya Murrah. Murrah punya ayah namanya Ka'ab. Ka'ab punya ayah namanya Lu'ay. Lu'ay punya ayah namanya Ghalib. Ghalib punya ayah namanya Fikhir. Fikhir punya ayah namanya Malik. Malik punya ayah namanya Kinana. Kinana punya ayah namanya Mutor. Mutor punya ayah namanya Nizar. Nizar punya ayah namanya Ma'ad. Ma'ad punya ayah namanya Adanan. Adanan punya ayah namanya Udad. Udad punya ayah namanya Barot. Barot punya ayah namanya Hamal. Hamal punya ayah namanya Kidra. Kidra punya ayah namanya Ismail. Ismail punya ayah namanya Ibrahim. Ibrahim punya ayah namanya Azar. Azar punya ayah namanya Taro. Taro punya ayah namanya Syaruh. Syaruh punya ayah namanya Ilyarid. Ilyarid punya ayah namanya Mihdin. Mihdin punya ayah namanya Sis. Sis punya ayah namanya Adam. Adam gak ada, titik. Makanya Nabi menyampaikan, kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla li arabin wa la a'zamin illa bittaqwa. Bahwa semua kalian, kata Nabi, kullukum min Adam, semua kita ini dari Adam, Pak. Karena kita nenek moyangnya sama dari Adam, gak baik kita ini ribut. Karena kita ini sama dari Nabi Adam, gak bagus. Mohon maaf, kita ini sering cekcok. Sebab kenapa? Lafat lali arabiin wala a'zamin. Orang putih dengan orang hitam, orang Arab dengan gak orang Arab, orang kaya gak dengan orang miskin. Gak pantas kita saling menyombongkan. Sebab kenapa? Gak ada yang paling istimewa di antara kita. Yang membuat kita istimewa itu adalah illa bittaqwa, kecuali dikarenakan takwanya. Tapi di tengah masyarakat kita ini coba perhatikan. Kalau ada orang kaya meninggal dunia, gak pernah ke Masjid Al-Mukarramah. Ke masjid ya paling sekali-sekali lah. Tapi kalau meninggal, hulo, berduyun-duyun orang ke sana. Udahlah berduyun-duyun, betah pula lama-lama di situ. Pak Imam pun tahlilnya nggak tanggung-tanggung, nggak pakai berhenti. Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Udah 15 menit masih terus bantai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil mikir, agak tebak nampaknya nih amplopnya nih. La ilaha illallah. Contoh, la ilaha illallah. Pakai berhenti 15 menit. Tapi coba lihat kalau yang meninggal itu orang miskin. Walaupun rajin ke masjid, miskin pak, rajin ke masjid, tahlilan di rumahnya, baru 3 kali pukul dah tutup. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapa gitu? Ya kan? Karena yang mimpin tahlil itu mikir, Allah ini paling tes pahit lagi yang keluar gitu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, saya pun nggak tahu itu. Pokoknya di tengah-tengah masyarakat kita lucu aneh deh. Saya itu Pak sering sesekali saya praktek itu. Ya kan? Jadi sengaja nih saya keluar dari rumah naik Honda Legend saya, Astrea Pak. Saya sengaja nih ceramah, kebetulan yang undang pejabat lah. Sengaja tuh nih Honda Astrea. Ini pada parkir nih, Fortune, Alphard, ya kan? Palisade, Land Cruiser. Oh, yang turun pun ibu-ibu pejabat. Sengaja memang dari rumah. Saya bawa sepeda motor, ya kan? Yang paling jelek. Shoot berangkat. Memang Pak, kayak nggak dianggap ustad, kayak dianggap pemulung aja kita datang situ, pengemis. Kenapa? Masyarakat pandangannya seperti tadi, bahwa mereka beranggapan kalau ustad ya memang harus kaya, bawa HP 3 di tangan, ya kan? Terus megang-megang kunci mobil. Ceramah kita Pak, apa aja kita sampaikan nyambung sama otak orang itu. Layak nih Ustadz, layak, kaya. Tapi kalau kita datang nih Astrea, udah kita sampaikan ayat, kita sampaikan hadis, batin yang ngomong, Allah nyeramain orang miskin juga katanya. Bahwa orang berpikiran, mohon maaf dalam tanda kutip, bahwa kalau kebenaran itu bisa diterima kalau keluar. Coba bedakan orang kaya ngomongin dengan orang miskin ngomongin. Orang miskin nih Pak taat ibadah Pak, orang kaya nih gak pernah ibadah. Tapi ketika ngomong, menurut Bapak Ibu, yang paling kita dengerin yang mana? Jujur aja lah, yang mana? Padahal yang miskin ini taat ibadah, ngomong qala Allah Ta'ala. Kata kawan ini udahlah nggak usah pakai qala Allah Ta'ala. Udah miskin aja kayak gitu. Tapi yang kaya ini nggak pakai ayat Bapak Ibu. Yang dibilang dia tanda. Yang penting kata orang kaya ini kerja keras, kamu pasti bakalan kaya. Banyak orang yang kerja keras, pagi kerja, siang kerja, malam kerja, nggak kaya-kaya. Kawan tuh mohon maaf duduknya di kantor ber-AC, asal tanda tangan jelas, tanda tangan jelas, tanda tangan jelas. Berarti bukan soal kerja keras yang menjadikan orang kaya. Betul atau tidak? Suami ibu, saya mau tanya, pemborong dengan tukang yang kerja, kira-kira lebih banyak mana gajinya? Pemborong. Yang lebih berat kerjanya siapa? Tukang lah. Pemborong cuma nengok-nengoknya dia. Oh ini kau kerjakan, ini kau kerjakan, ini kau apa, ini kau apa, ini kau apa. Nunjuk-nunjuk aja kerjanya. Tapi uangnya lebih banyak. Tukang udah nokok, ketokok tangan, panas-panasan. Kenapa bisa begitu? Ya kayak saya bilang tadi, nggak kerja keras lo yang buat orang kaya. Ya kan? Kaya itu mah keinginan kehendak Allah. Makanya nggak semua nabi kaya. Ada nabi yang kaya, ada. Siapa? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman saking kayanya, di halaman rumahnya, kerikilnya itu terbuat dari emas.
saking kayanya. Tapi ada nggak nabi yang miskin? Ada. Nabi Isa rumah nggak punya, baju cuma satu, nggak sempat nikah. Nabi Isa. Tapi apakah antara Nabi Sulaiman dengan Nabi Isa lalu kemudian mereka tidak beribadah? Mereka tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bagaimanapun keadaan hidupnya. Kita kadang-kadang enggak, udahlah miskin, melarat, rumah ngontrak, bocor, sholat pun tidak. Alah bang, matilah cepat bang. Udah payah betul itu. Jadi maha suci Allah ini tadi, ya kan, asra yang menjalankan biabadihi hambanya ai Muhammad lailan di waktu malam. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, Bapak Ibu, saya ingin membacakan hadis supaya kita lebih memahami apa yang disebutkan dalam ayat itu. Qala al-Imam Ahmad haddatsana Hasan bin Musa haddatsana Hamad bin Salamah akhbarna Sabit Bunyani Banani an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ataitu bil buraq wa huwa dabbatun abayat fawqal imar wa dunal baghli. Buraq mendatangiku, atau kemudian aku mendatangi buraq, wa huwa dabba, dia kendaraan yang abayat berwarna putih, fawqal imar, besarnya itu di bawah apa namanya, di atas imar, fawqal mana ini, wadunal bagli, di bawah kuda. Jadi buraq yang sebagaimana sering kita dengar, kendaraan yang dikendarai oleh Nabi ketika melaksanakan Isra dan Mi'raj itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia berwarna putih, besarnya itu ya apa namanya, keledai, tapi nggak kayak keledai, di atas keledai, di bawah kuda. Kalau istilah kita sekarang mungkin kayak kambing etawa itulah Pak, kambing etawa yang besar itu. Tapi nggak bisa pula dibayangkan begitu, kira-kira begitulah besarnya. Yadau hafirahu indal mutatarfi'i. Lalu kemudian Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka apa ini tadi, apa namanya, buraq tadi itu merendahkan badannya, merendahkan ininya, untuk kemudian Nabi bisa naik. Faraqibtuhu fasarabi hatta ataitu Baitul Muqaddas. Maka saya naik, kata Nabi. Setelah beliau naik, setelah itu apa? Berangkatlah beliau dari Masjidil Haram dengan buraq ini tadi. Kemana beliau berangkat? Hatta ataitu, sampai aku datang Baitul Muqaddasi, sampai datang ke Baitul Muqaddas, berarti udah nyampe ke Palestina. Kan buraq ini Pak, kalau dalam bahasa Arab buraq itu, barkun itu artinya kilat. Ya Bapak Ibu tahulah bagaimana kecepatan kilat kan. Kalau kilat dan nyamber kilat, nah, itu kilat namanya. Jangan pula diganti kilat bunyinya trut, nah itu bukan kilat, itu orang lagi sakit perut itu. Jadi kilat enggak serius ini Pak. Parabatu dabba bihalaqatil lati yarbitu fiha bihal anbiya. Parabatu dabbatu bil halaqati allati yarbitu fiha al anbiya. Maka setelah Nabi nyampe kemana? Ke Palestina, lalu beliau pun mengikatkan itu buraq sebagaimana biasanya para nabi-nabi terdahulu mengikatkan kendaraannya di sana. Summa dakhaltu, kemudian saya masuk. Fasallaitu fi ra'atain, saya masuk ke Masjidil Aqsa dan saya salat di dalamnya 2 rakaat. Summa kharastu, jadi ini rangkaian perjalanannya maksud saya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, perjalanan Nabi yang tadi itu
Lailan tadi itu Bapak Ibu yang Allah muliakan adalah perjalanan bahwa beliau didatangi buruk. Yang buruk ini kata Nabi berwarna putih, gedenya itu di atas himar, di bawah kuda. Terus dia datang merendahkan badannya. Lalu kemudian saya naik. Setelah saya naik, saya langsung dibawa. Dibawa itu dengan kecepatan penuh. Tiba-tiba sudah nyampe ke Baitul Muqaddas atau Palestina. Nyampe di sana, saya ambil itu kendaraan, saya ikat kata Nabi. Sebagaimana dulu para nabi sering ikatkan kendaraannya di situ. Artinya kendaraan di sini tunggangan. Setelah itu summa dakhaltu, kata Nabi, saya masuk kemana? Ke Masjid Aqsa. Setelah saya masuk, saya sholat 2 rakaat. Ini juga bagian penting untuk kita ya, kalau masuk masjid jangan cuma duduk, masuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau selesai sholat sunnah tahiyat, lalu kemudian azan masih lama, Bapak Ibu bisa sholat sunnah taubat, boleh sholat sunnah hajat, ya kan? Boleh sholat sunnah mutlak, sholat sunnah kita 2 rakaat, disunahkan lagi pindah-pindah. Sebab kenapa? Setiap langkah kita menuju masjid ini kan semua dicatat pahala, ya kan? Bahkan Bapak Ibu, setiap kerikil yang Bapak Ibu pijak, dadaunan yang melihat Bapak Ibu, ya kan, suara jangkrik yang melintas ketika Bapak Ibu ke masjid, semuanya itu nanti bakalan bersaksi di hari kiamat. Ya Allah, Bapak anu dulu waktu di dunia saya lihat subuh-subuh berangkat ke masjid. Menjadi saksi, Pak. Itu mohon maaf lahir dan batin. Semua perjalanan kita. Saya tinggal di Kubang. Perjalanan saya dari Kubang ke sini, setiap air yang saya lintasi, ya kan? Setiap genangan air tadi yang saya lintasi, Pak. Jadi saksi, Pak. Bahwa Pekanbaru masih banjir. Enggak. Bukan. Kalau masalah Pekanbaru masih banjir itu udah lama dah. Pokoknya jadi pemimpinnya dari dulu cuma itu saja, tenang saja. Kalau saya jadi wali kota, Pekanbaru nggak ada banjir, nggak ada dong. Nanti setelah jadi wali kota tetap banjir. Bagaimana Pak? Kok tetap banjir? Oh iya, Allah kepengin kita memperbanyak sabar. Aku pula lah enaknya jadi wali kota, ya kan? Tapi kalau gaji inyo nggak dikasih sama rakyat, nggak bisa pula inyo nyebut macam tuh. Dah. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, semua jadi saksi. Setelah itu bagaimana? Fa'atani Jibril bi ina'im min khamrin wa ina'im min laban fakhtartu labana. Setelah saya salat keluar, kemudian fa'atani Jibril, datang malaikat Jibril bi ina'in min khamrin, membawa 1 gelas daripada khamar, wa ina'in min labanin, 1 gelas isinya susu. Fakhtartu labna, saya pilih gelas yang berisi susu. Faqala Jibril, maka malaikat Jibril mengatakan, asabtal fitrata, wahai Muhammad, betul yang kamu pilih itu yang pas. Jadi setelah Nabi selesai sholat keluar dari masjid, maka kemudian Nabi didatangi malaikat Jibril membawa 2 gelas, 1 khamar, 1 susu. Ini penting. Kenapa penting? Maka nggak ada masalah keluar kita dari masjid, misalnya pengurus nyiapkan sarapan, ya kan? Karena malaikat Jibril dulu juga dikasih, Pak. Ini khamar, ini susu. Ya, kita pun nanti keluar dari masjid ini, Pak, bakalan ada ditawarin. Mau lontong, mau nasi goreng, silakan pilih. Maka jangan satu jenis. Untuk panitia masjid jangan satu jenis. Kalau bisa agak berapa jenis gitu ya kan, ada lontong, ada sate, ya ada, ya banyak lah jenisnya. Jadi enak kita milih, betul nggak Pak? Bapak jawabannya nggak serius sekali. Malaikat Jibril aja tuh nawarin 2 porsi. Ini ada susu, ini ada khamar. Pilih yang mana Muhammad? Ya sudah, saya pilih ini susu. Kata malaikat Jibril, pasabtal fitrah, paten, cocok, pas.
Jadi samalah, ini pun nanti gitu Pak. Sama kayak ini nggak cocok kayak gini nih Pak. Cuma satu ini namanya. Apa salahnya? Ada air minum, ya kan Pak? Ada teh, ada kopi, kan cocok. Jadi Ustaz itu milih. Kalau ini kan nggak ada pilihan lain Pak, tetap ini yang harus ini. Kurang masuk lah terhadap pembahasan kita pagi ini. Nggak matching. Besok-besok kalau mau bahas yang kayak gini pastikan dulu Pak. Kalau ini mic-nya udah pas Pak, boleh mau dipegang atau mau Ustaz yang kayak gini, udah pas nih. Minumnya aja yang nggak pas. Qala, kemudian Nabi menceritakan lagi, summa urijabi ila sama'i dunya, kemudian beliau naik kepada langit yang pertama. Fastabta'u Jibril faqila lahu man anta, qala Jibril, qila wa man ma'a, qala Muhammad, qila wa qad ursila ilaihi, qala wa qad ursila. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, perjalanan Nabi pun berlanjutlah, ya kan? Setiap langit yang beliau jumpai, beliau ditanya, itu siapa? Oh, ini Muhammad. Wa man ma'ak. Jadi malaikat Jibril setiap langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh itu setiap masuk lalu kemudian ditanya, wa man ma'ak, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Muhammad, 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 Muhammad. Sampailah pada akhirnya beliau pun kemudian menerima perintah sholat. Kan begitu ya? Qultu khamsina salatan fi kulli yaum. Maka kemudian Nabi pun mendapatkan waqad faradu alayya fi kulli yaumin wal lailatin khamsina salatan. Dan sungguh telah diwajibkan kepada umatku, kata Nabi, setiap hari, pagi dan malam, khamsina solatan, 50 kali kita solat Pak. Panaziltu hatta intahaitu ila Musa, maka saya turun dan saya berjumpa dengan Nabi Musa. Qala, Nabi Musa bertanya, ma farada rabbuka ala ummatika, apa yang diwajibkan Allah kepada umatmu? Qultu, lalu aku menjawab, kata Nabi, khamsina solatan, 50 kali solat, fi kulli yaumin wal lailatin, setiap hari dan malam. Qala, Nabi Musa pun berkata, irji, baliklah ila rabbik, kepada Allah, fas'al'u takhfif li ummatika, minta keringanan kepada umatmu. Kalau sempat 50 enggak sanggup umatmu itu, minta kepada Allah. Fa inna ummataka la tutiku zalik, kata Nabi Musa, umatmu enggak bakalan sanggup. Wa inni qad balautu Bani Israel wa khabartuhum, karena saya melihat umat saya, umat Bani Israel yang dikenal kuat saja, enggak yakin saya mampu, apalagi umatmu tuh. Halah umatmu ya kayak kita inilah Pak, ini enggak sanggup itu, la tutiku zalik, sanggup umatmu itu. Terus bagaimana? Setelah itu Bapak Ibu yang Allah muliakan, faraja'tu ila rabbi faqultu ayya rabb khaffif an ummati. Ya Allah, Nabi balik lalu kemudian Nabi mengatakan, ya Allah, tolonglah berikan keringanan kepada umatku. Nabi mengatakan, ya Allah, khaffif an ummati. Ya Allah, berikan keringanan kepada umatku. Fahatta anni khamsan. Setelah Nabi meminta kepada Allah, ya Allah, enggak sanggup ini umatku, terlalu berat bagi mereka kalau 50 kali sehari semalam. Lalu kemudian fahatta anni khamsan, dikurangi 5. Berapa lagi sisa? 45. Setelah 45 Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi pun turun kembali, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, bagaimana, kata Allah? 45 kebanyakan. Fas'alu takhfif, minta lagi keringanan. Balik lagi Nabi, ya Allah, tolonglah ya Rabb, umatku lemah, umatku ya Allah, baru aja kena cobaan sedikit saja, istrinya merepet, kadang-kadang sholatnya udah nggak khusyuk. Berikan keringanan ya Allah. Akhirnya dikasih lagi keringanan. Sampailah Bapak Ibu yang Allah muliakan. Itulah yang kemudian kita terima pada hari ini, ya kan?
Berapa rakaat? Berapa waktu? 5 waktu. Itulah yang disebutkan oleh Nabi di akhir hadis ini, laqad raja'tu ila rabbi hatta istahaitu. Saya sudah bolak-balik minta keringanan kepada Allah hatta istahaitu, sampai aku merasa udah nggak pantas minta kurang lagi. Inilah Bapak Ibu yang paling ringan dari semua yang paling ringan. Tinggal juga memang tak tahu malu kita satu-satu. Karena awalnya kan 50 nih, diminta oleh Nabi kurang. Akhirnya tinggal 5. Yang 5 ini tinggal juga. La haula wala quwata illa billah. Maka oleh karena itu kita jaga ibadah sholat kita dengan sebaik-baiknya. Jaga anak, jaga istri, jaga keluarga Pak. Saya kalau nengok Bapak Ibu rajin sholat, saya sih sebenarnya ya memang pantas sih. Karena kan sini rata-rata udah nggak enak juga lah ngomongnya kan. Iya kan udah waktunya memang. Saya rambutnya udah pada putih, jenggot udah pada putih, main domino aja nggak berhenti. Alah, kalau saya malaikat Israel Pak, upijak batang lehernya. Udah nggak pantas lah. Udah udah lewat lah masa-masa itu. Udah sekarang tinggal ibadah sholat, perbaiki sholat, ya kan? Udah waktunya. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Nah, ini mungkin penting pesannya untuk kita semua. Dan jangan lupa juga anak-anak kita. Jangan sempat kita meninggal dunia, anak kita belum dalam keadaan sholat. Repot kita nanti Pak. Saya ulang ya. Jangan sempat Bapak Ibu meninggal dunia, anak kita nggak sholat. Repot kita nanti. Repotnya di mana Ustaz? Coba baca dalam kitab yang sahih. Hadis yang sahih itu. Ada orang bapak udah mau masuk surga Pak. Dipanggil lagi. Mas. Rupanya orang Jawa Pak. Satu kampung sama Pak Jokowi. Mas, meriki. Nopo malaikat. Jenengan kenal boten karon niki? Kenal malaikat. Ini adalah anakmu. Iya. Di dunia nggak pernah sholat. Ente sholat terus ke masjid. Terus gimana tuh malaikat? Ya sudah, kamu dengan anakmu CS masuk ke dalam neraka. Tapi ada orang Bu, ayahnya ini sholatnya bolong-bolong, tapi anaknya sholatnya aktif 5 waktu, beribadah, baca Quran. Akhirnya anaknya ini masuk ke dalam surga. Waktu dia mau masuk ke dalam surga, dia ya Rob, saya nggak mau masuk ke dalam surga. Kenapa? Saya punya orang tua saya nggak tahu di mana. Siapa nama orang tuamu? Manurung. Manurung. Iya Manurung. Akhirnya si Manurung tadi Pak, yang mau masukkan di dalam neraka, dipanggil Manurung, Rojo Lotuson. Datang dia. Ya tentu pakai bahasa Batak Pak. Dia deh itanda horo bayon, ditengok-tengok sama dia. Olo. Yona adalah anakku. Kesimpulannya ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, karena permintaan dari anaknya, akhirnya si Manurung ini masuk ke dalam surga padahal udah diponis ke dalam neraka. Kenapa bisa demikian? Ya karena tadi meninggalkan warisan seorang anak yang soleh. Hati-hati, jangan sempat yang nggak baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, habis waktu kan? Karena perut udah terasa juga lapar ya kan? Udah waktunya lah sarapan. Kan itulah enaknya ngaji gitu ini. Enaknya hidup di dunia itu kayak gitu Bapak Ibu. Ngaji, habis ngaji makan, ya kan? Nggak usah terlalu dipikirin masalah utang. Udahlah percaya. Masalah utang, masalah kerjaan, masalah kita dilupakan orang, disakiti orang, nggak usah pikir-pikirkan. Tugas kita sekarang ini ngaji, habis ngaji sarapan, habis sarapan balik ke rumah sempat sholat 2, nggak sempat udah bantai tidur, nanti siang bangun udah tinggal makan Pak.
Nggak ada Ustaz, istri saya makan. Kan istri bapak bukan hanya satu, datang ke rumah istri yang kedua, makan di situ. Dah, demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah kepada memberikan kajian kepada kita semuanya, mudah-mudahan bermanfaat, memberikan tambahan ilmu serta hikmah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan Tuhan Guru senantiasa diberikan kesehatan sehingga dapat makin bermanfaat bagi umat. Amin ya rabbal alamin. Wa a'udzu bikum hadallahi wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi